Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohim Aminullah. Saya adalah salah satu mahasiswa program studi ilmu hadis pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Manik Ibrahim Malang. Saya memiliki NIM 230 20 511 0002 atau NIM terakhir 0002. Di sini saya sebagai mahasiswa semester 4 ingin menjelaskan tentang tutorial atau bagaimana cara mentahkrij hadis melalui beberapa metode. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa itu takhrij hadis sendiri. Sebelum kita melakukan tutorial takhrij hadis, kita terlebih dahulu memahami apa itu takhrij hadis sendiri. Takhrij hadis menurut bahasa itu diambil dari kata kharaja yukhriju takhrijan, atau yang memiliki makna mengeluarkan atau menjelaskan. Sedangkan dalam istilah atau dalam konteks pembahasan kali ini, takhrij hadis yaitu memiliki makna mengeluarkan isi dari hadis tersebut atau menjelaskan hadis-hadis tersebut, isi dari hadis tersebut, mulai dari maknanya atau kualitas hadis tersebut dan lain sebagainya. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan beberapa cara menggunakan takhrij hadis melalui beberapa metode. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa takhrij hadis ini memiliki beberapa metode yang bisa teman-teman gunakan untuk mentakhrij salah satu hadis atau beberapa hadis. Metode tersebut yang pertama ada metode awal matan. Metode ini memiliki makna mentakhrij hadis melalui awal matan dari suatu hadis tersebut. Kemudian yang kedua ada metode maudhu'i atau metode tematik. Jadi metode ini ketika kita ingin mentakhrij suatu hadis, kita harus mengetahui tema apa yang ingin kita takhrij atau yang ingin kita kaji. Kemudian yang ketiga ada metode bilafdi atau metode alfad. Metode lafad ini kita gunakan berdasarkan lafad dari suatu hadis tersebut. Kemudian yang keempat ada metode rawil a'la atau rawi yang paling tinggi. Biasanya rawil a'la ini adalah para sahabat yang mengeluarkan hadis dari Rasulullah langsung. Jadi metode rawil a'la ini kita mentakhrij suatu hadis dari rawi yang paling tinggi atau rawil a'la atau para sahabat, bisa kita simpulkan seperti itu. Kemudian yang kelima ada metode sifat atau sifat dari suatu hadis tersebut, apakah sahihkah atau bagaimana, kita takhrij melalui metode itu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian bagaimana cara mentakhrij hadis melalui dua metode. Yang pertama yaitu metode awal matan, yang kedua ada metode tematik atau metode maudhu'i. Menuju cara yang pertama yaitu bagaimana sih caranya mentakhrij hadis melalui metode awal matan. Yang pertama, seperti namanya awal matan, kita harus mengetahui awal matan dari suatu hadis tersebut. Misal katakanlah kita ingin mentakhrij hadis dari niat, innamal a'malu binniyat, maka kita ketahui dulu awal dari matan hadis tersebut, innamal a'malu binniyat. Lalu langkah yang kedua, mencari teks full hadisnya di dalam kitab-kitab atau literatur yang sudah ada. Di sini ada banyak sekali ya, kitab yang teman-teman bisa gunakan untuk melakukan takhrij hadis menggunakan metode awal matan ini. Namun pada kesempatan kali ini saya merekomendasikan teman-teman untuk menggunakan kitab Mawsu'atu Atrofil Hadis An-Nabawi Asy-Syarif karya Ibnu Hajar Muhammad Sa'id bin Bayuni Zawul. Jadi kitab ini berbeda dengan kitab-kitab yang lainnya, di mana kitab-kitab yang lainnya itu memiliki referensi hanya kitab-kitab induk saja, kitab-kitab induk saja, Kutubut Tis'a atau Kutubus Sittah atau yang lainnya. Nah, di kitab ini memiliki kelebihan, yaitu memiliki kitab Mawsu'ah ini memiliki referensi 150 literatur hadis.
Jadi lebih luas cakupannya dan lebih banyak hadis-hadis yang bisa ditemukan di beberapa kitab. Oke, lanjut yang cara kedua ini mencari awal matan hadis tersebut di dalam kitab Mausu'ah Atrofil Hadis. Setelah kita temui hadis-hadis tersebut di kitab Mausu'ah Atrofil Hadis. Sebelumnya ini informasi bahwasanya di kitab Mausu'ah Atrofil Hadis itu tertulis awal matan dari hadis, kemudian di bawahnya ada keterangan di mana saja hadis ini terdapat, di kitab apa saja hadis ini ditulis. Misal ada di kitab Sunan Al-Bukhari, Sunan Abu Daud, kemudian ada di Riyadhus Shalihin atau yang lainnya. Di situ tertulis lengkap di mana saja hadis ini bisa teman-teman temui, di kitab apa saja, seperti itu. Dengan 150 referensi kitab, saya rasa ini adalah tantangan untuk teman-teman yang mentakhrij melalui metode awal matan. Namun kelebihan dari kitab ini yaitu di awal daripada kitab tertulis kitab apa saja yang dijadikan referensi serta dituliskan di penerbit mana kitab ini ditulis. Jadi semua kitab, setiap penerbitan suatu kitab itu pasti berbeda-beda dalam halamannya atau penomorannya. Nah, di kitab Mausu'ah ini ditulis juga kitab ini yang ditulis itu diterbitkan oleh siapa. Hal ini memudahkan teman-teman juga untuk menemukan literatur yang ada. Kemudian setelah kita temui hadis atau awal matan tersebut di dalam kitab Mausu'ah ini ada di kitab apa saja, kemudian kita buka kitab tersebut. Kita buka sesuai dengan yang ada di kitab Mausu'ah. Di kitab, misalkan awal matan dari kitab tersebut ada di kitab Sunan Abu Daud nomor sekian atau halaman sekian, maka kita cari, kita telusuri apakah benar. Jika benar, maka kita lanjut. Lalu ada hadis di mana lagi, di kitab mana lagi, kemudian kita masukkan semua hadis itu, kemudian kita takhrij dari di situ. Nah, proses pentakhrijan ini adalah mengumpulkan beberapa hadis tersebut, lalu kita koreksi atau kita telusuri, baik itu dari sanadnya atau dari matanya. Apakah dari perawi-perawi yang meriwayatkan hadis ini memiliki kecacatan atau memiliki ketidaksempurnaan dalam menyampaikan suatu hadis. Itu bisa menjadi salah satu faktor bagaimana kualitas dari suatu hadis tersebut. Kemudian dari matanya, apakah matan A dengan matan B ini sama? Kalau sama, maka ditelusuri lagi sanadnya mana yang lebih kuat. Jika sama-sama kuat, kita bisa menyimpulkan bahwa hadis tersebut memang sahih atau yang lainnya. Jadi seperti itu tata cara untuk menggunakan kitab Mausu'ah dan tata cara mentakhrij hadis melalui metode awal matan atau awal dari suatu hadis tersebut. Kemudian kita lanjutkan dengan cara yang kedua, yaitu cara dengan metode maudhu'i atau metode tematik. Nah, berbeda dengan cara yang sebelumnya di mana kita harus mengetahui dari awal matan suatu hadis. Di metode ini kita harus mengetahui apa tema yang ingin kita kaji atau tema hadis yang ingin kita takhrij. Misalkan kita ambil contoh, kita mau mentakhrij dengan tema hadis minum. Kemudian kita kerucutkan lagi, minumnya ini minum yang seperti apa yang ingin kita kaji, apakah hukum minumnya, ataukah minuman yang tidak diperbolehkan, ataukah tata cara meminumnya, seperti itu. Kemudian banyak sekali sebenarnya, ada beberapa kitab yang memang dikhususkan untuk mencari hadis-hadis ini di literatur yang sudah ada, atau bisa kita sebut kitab referensinya lah untuk mencari hadis-hadis tersebut. Namun yang saya sarankan untuk pembahasan takhrij hadis metode maudhu'i ini menggunakan kitab Miftahu Kunuzus Sunnah karangan Muhammad Fuad Abdul Baqi. Jadi di kitab ini teman-teman bisa mencari hadis-hadis melalui tema-tema tertentu. Misal jika kita tadi ambil contoh temanya minum, maka kita buka di
kitab Miftahul Kunuzis Sunnah ini tadi, apakah hadis-hadis minum itu ada atau tidak. Misalkan ada, katakanlah ada beberapa hadis yang membahas tentang minum, kita lalu klasifikasikan hadis-hadis tersebut yang sesuai dengan pembahasan kita. Di situ kan ada banyak sekali hadis-hadis yang membahas tentang minum, kita ambil yang sesuai dengan tema yang ingin kita kaji. Misalkan kita kaji tentang hukum minumnya, hukum minum sambil berdiri atau sambil duduk itu bagaimana. Kita ambil hadis-hadis yang memang sesuai dengan tema kita, lalu kita kumpulkan hadis tersebut. Setelah hadis tersebut terkumpul, kita takhrij hadis tersebut atau kita koreksi sanadnya seperti apa. Apakah memang ada perawi yang tidak siko atau memiliki syadz atau kecacatan, ketidakadilan dan ketidaksempurnaan yang lain yang itu mempengaruhi dari kualitas hadis tersebut. Kita telusuri bagaimana. Kemudian jika sudah kita kumpulkan hadis-hadis tersebut, kita telusuri sanadnya, makannya, terus kemudian kita tarik kesimpulan bagaimana hasil kajian dari kita itu tadi. Apakah menunjukkan bahwa hadis ini doif atau hadis ini sahih atau seperti apa. Itu adalah tata cara bagaimana mentakhrij suatu hadis menggunakan metode tematik atau metode maudhu'i. Seperti itu. Kemudian ini untuk sekadar informasi saja bahwasanya di kitab Mausu'ah Atrofil Hadis ini tadi memiliki kekurangan atau kelebihan di dalam kitab tersebut. Kelebihannya yaitu yang pertama, kitab ini memiliki banyaknya referensi literatur atau literatur hadis yang ada, kitab-kitab kuno. Itu banyak sekali, ada 150 referensi kitab yang terdapat di kitab Mausu'ah Atrofil Hadis tersebut. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu mudah untuk dicari. Jadi hanya dengan bermodalkan mengetahui awal matan dari suatu hadis, kita sudah bisa mencari ada di mana saja, ada di kitab apa saja hadis tersebut. Misal katakanlah di kitab Mausu'ah ini terdapat hadis Innamal a'malu binniyat ini terdapat di kitab Al-Bukhari atau Al-Muslim dan yang lainnya. Di situ dijelaskan secara rinci, mulai dari nama kitabnya, kemudian penerbitnya siapa, kemudian di nomor hadis yang keberapa. Nah, di penjelasan ini memiliki beda-beda penjelasan. Ada yang ditulis dengan nama kitab dan nomor hadisnya, ada juga yang ditulis dengan nama kitab beserta nomor halamannya. Karena sudah dijelaskan di awal itu tadi, ada kitab-kitab yang ditulis dengan penerbitnya. Jadi pasti spesifik gitu halaman berapa hadis tersebut. Kemudian untuk kelemahannya sendiri, kelemahan dari metode ini atau kitab ini ya, bisa kita katakan metode kelemahan dari kitab ini. Kelemahan dari kitab ini yaitu karena banyaknya referensi itu tadi, kita kesulitan untuk mencari literatur-literatur yang memang tertulis di kitab tersebut. Terkadang ada beberapa kitab yang itu memang sudah tidak diproduksi lagi di zaman sekarang. Itu yang menjadi kesulitan kita atau tantangan lah bagi kita untuk mencari kitab-kitab tersebut. Seperti itu. Kemudian jika di metode ini, kemudian yang metode kedua, metode tematik, ini menurut saya juga susah-susah mudah. Karena mudahnya itu kita bisa dengan bebas menentukan tema apa yang ingin kita takhrij. Itu mudahnya. Kemudian sulitnya yaitu kita harus memilah-milah lagi hadisnya, mana yang sesuai dengan pembahasan kita, mana yang tidak sesuai dengan pembahasan kita. Itu mungkin menjadi tantangan bagi kita semua dalam pentakhrijan untuk metode maudhu'i ini atau metode tematik. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kemudian masih banyak lagi sebenarnya, ada 3 metode lagi yang
yang metode untuk mentakhrij hadis masih ada tiga lagi, yaitu metode rawil a'la, metode rawil a'la, metode sifat, metode lafdi atau metode lafad. Mungkin tiga metode itu tadi bisa teman-teman pelajari sendiri atau bisa kita sharing-sharing bareng nanti di pertemuan yang akan datang. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya, tata cara mentakhrij hadis menggunakan dua metode itu tadi beserta kitabnya, kemudian tata cara penggunaan kitabnya. Mungkin seperti itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.